Konflik bersenjata antara Israel dan Iran kini berdampak serius terhadap perekonomian domestik. Kementerian Keuangan Israel menyebut kerugian akibat terbatasnya aktivitas ekonomi mencapai sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 50 triliun rupiah setiap pekan. Dalam keterangan Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Ilan Rom pada Kamis 5 Maret 2026, penutupan luas sektor ekonomi menimbulkan beban besar. Dalam surat kepada Kepala Komando Garda Depan, Mayor Jenderal Shai Klaper, ia meminta agar pembatasan mulai dilonggarkan. Sejak Israel bersama Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran pada Sabtu 28 Februari, Komando Pertahanan Dalam Negeri IDF mengeluarkan aturan darurat. Semua kegiatan pendidikan, pertemuan publik, dan aktivitas kerja dihentikan kecuali sektor esensial. Aturan ini juga mendorong sistem kerja dari rumah dan membatasi mobilitas warga. Pada Senin, pembatasan diperpanjang hingga Sabtu malam. Rom meminta agar status kewaspadaan diturunkan dari tingkat merah ke tingkat oranye, yang memungkinkan sebagian aktivitas ekonomi berjalan dengan syarat berada dekat ruang perlindungan meski sekolah tetap ditutup. Penutupan sekolah, larangan aktivitas kerja, serta mobilisasi tentara cadangan membuat kerugian ekonomi Israel melonjak hingga 50 triliun rupiah per minggunya. Pemerintah menilai pembatasan total tidak bisa terus dipertahankan tanpa menimbulkan risiko besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Di tengah konflik panas di Timur Tengah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mulai resah terhadap sikap pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Kekhawatiran itu muncul setelah beredar informasi bahwa Washington disebut-sebut menjalin komunikasi rahasia dengan Iran terkait kemungkinan gencatan senjata. Menurut laporan Axios, Netanyahu segera menghubungi Gedung Putih setelah menerima laporan intelijen mengenai dugaan perbincangan Amerika Serikat dengan Iran. Meskipun Gedung Putih menegaskan tidak ada komunikasi semacam itu, kecurigaan Netanyahu menimbulkan potensi gesekan di antara sekutu yang baru saja melancarkan serangan bersama terhadap Teheran. Netanyahu diyakini khawatir perang berakhir sebelum Israel mencapai target militernya. Mengutip The New York Times, melaporkan bahwa intelijen Iran sempat menghubungi CIA untuk membicarakan syarat penghentian perang, namun tawaran itu dianggap tidak meyakinkan oleh Amerika Serikat. Pejabat Amerika Serikat menegaskan bahwa utusan perdamaian seperti Steve Witkoff dan Jared Kushner rutin berkomunikasi dengan Netanyahu, menekankan bahwa tidak ada pembicaraan dengan Iran. Israel mengambil langkah lebih agresif dengan menargetkan tokoh-tokoh utama rezim. Pada Sabtu pagi, serangan udara Israel dilaporkan menewaskan Ayatollah Ali Khamenei di kompleksnya di Teheran. Dan hingga Rabu, Gedung Putih menyebut ada 49 pejabat senior Iran telah tewas sejak konflik dimulai. Trump sempat menyebut skenario sempurna adalah model seperti Venezuela, di mana kepemimpinan baru muncul setelah jatuhnya rezim lama. Namun rencana itu dinilai berisiko gagal karena banyak tokoh senior Iran sudah menjadi korban serangan Israel. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan Israel memperkirakan kerugian ekonomi mencapai 50 triliun rupiah per minggunya
akibat pembatasan aktivitas nasional. Sementara itu, serangan rudal balistik Iran yang mencapai lebih dari 200 dalam 3 hari pertama perang menunjukkan betapa beratnya beban militer Israel tanpa dukungan penuh Amerika Serikat. Analis menilai keresahan Netanyahu terhadap Trump bukan hanya soal strategi militer, tetapi juga kemungkinan Amerika Serikat mencari jalan belakang dengan Iran yang bisa mengurangi posisi tawar Israel di medan perang. I will say a few words about what's going on with respect to our operation in the country of Iran. The United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule and at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes, the launcher gets hit. They don't know what's happening. But we have the greatest military anywhere in the world. Their Navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone. So they have no air force. They have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone. Launches are gone. About 60% and 64% respectively. Other than that, they're doing quite well. I said, what's left? But they're tough and they want to fight. Markas Besar Polisi Diplomatik Iran yang berada di lapangan Ferdowsi, pusat kota Teheran, hancur lebur setelah digempur serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Senin 3 Maret. Serangan ini merupakan bagian dari kampanye militer yang lebih luas dengan target utama fasilitas keamanan dan pemerintahan di ibu kota Iran. Rekaman yang beredar pada Rabu 5 Maret 2026 memperlihatkan bangunan markas besar tersebut sudah tidak berbentuk, hanya menyisakan puing-puing saja. Area sekitar juga mengalami kerusakan parah, termasuk sejumlah kendaraan yang rusak akibat ledakan. Seorang warga Teheran bernama Muhammad Golai menyampaikan bahwa dirinya merasa sangat berduka atas kehancuran tersebut. Ia menilai tindakan negara-negara yang menyerang Iran seolah-olah menganggap dunia ini adalah milik mereka. Golai juga menekankan bahwa meskipun pemimpin Iran telah diambil secara tidak adil, rakyat Iran masih memiliki semangat perlawanan. Menurutnya, setiap warga bisa menjadi senjata yang siap membalas dendam atas serangan itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menilai serangan terhadap markas polisi diplomatik sebagai tindakan brutal. Dalam pernyataannya di platform X, ia menegaskan bahwa serangan tersebut menambah catatan buruk Amerika Serikat yang dianggap merusak jalur diplomasi internasional. Sebagai informasi, serangan udara Amerika Serikat Israel dimulai pada Sabtu 28 Februari. Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Ledakan dilaporkan terjadi di sejumlah negara sekitar, menandakan meluasnya dampak konflik. Serangan itu juga diketahui menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang menjadi target utama Israel. Peristiwa ini terjadi setelah beberapa putaran pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan damai.
Istilahnya terbatas